Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Bapa, di dalam Yesus kami bersyukur Engkau Bapa yang tahu yang terbaik bagi kami. Sampaikan firman-Mu, buka selubung yang masih menutup untuk kami boleh mengerti satu-satunya Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menghidupkan. Urapi hamba-Mu, urapi hati kami, jadi tanah yang baik bagi firman Allah. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Gimana kabar saudara semua? Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sebelum duduk di kiri kananmu, katakan Tuhan kita baik. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini sekali lagi shalom. Iya, kita akan belajar sadar salib. Ya, judul khotbah pagi ini sadar salib. Katakan sama-sama, apa yang dimaksud dengan sadar salib? 1 Korintus pasal 2 ayat 2, Paulus berkata demikian. Sebab saya telah mengambil keputusan, sama-sama kita baca. Yang keras yuk, 2, 3. Sebab saya telah mengambil keputusan hanya mengenai dan kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu perhatikan saya, sadar salib artinya memenuhi hati dan pikiran kita tentang salib. Saya ulangi, sadar salib artinya memenuhi hati dan pikiran kita tentang salib. Salib inilah yang membedakan kekristenan dengan 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia, termasuk agama Jews, agama Yahudi. Orang-orang Yahudi, saudaraku, orang-orang yang ada dalam Old Covenant, mereka beriman, mereka percaya pada apa yang Tuhan akan kerjakan di hari yang akan datang. Tetapi kita orang-orang perjanjian baru, New Covenant, kita percaya pada menengok ke belakang, percaya pada apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Saudara, saya membedakan Old and New Covenant dengan Old and New Testament. Alkitab kita ini berisi, saudaraku, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, Old and New Testament. Tetapi di dalam kitab ini ada Old and New Covenant. Old Covenant itu Tuhan beri di Gunung Sinai. Jadi Abraham hidup bukan dalam Old Covenant. Abraham hidup dalam kasih karunia. Sebab Old Covenant itu turun di Gunung Sinai, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Dan perjanjian yang lama atau Old Covenant ini cacat. Bukan dari pihak Allah, tapi dari pihak manusia tidak bisa mengerjakannya. Saudaraku, maka Tuhan bernubuat lewat nabi-nabinya bahwa aku akan memberikan perjanjian yang baru, yang tidak lagi ditulis di loh batu, tapi ditulis di loh hati. Dan perjanjian baru itu bukan hukum Taurat yang ditulis di hati, tapi perjanjian baru itu adalah Yesus sendiri yang ditaruh di dalam hati kita. Yang mengerti boleh tepuk tangan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus penulis dari 2/3 New Testament atau kitab perjanjian baru.
Kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab dan 260 pasal. Jadi mulai dari Matius sampai Wahyu itu 27 kitab, ada 260 pasal. 2/3 atau 66% adalah Paulus yang menulisnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ngomong begini. Kembali ke 1 Korintus 2 ayat 2. Aku mengambil keputusan, aku hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus yang menulis 2/3 dari New Testament. Paulus yang menulis 66% dari kitab Perjanjian Baru, mengambil keputusan, saya hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus dan salib. Aku gak mau khotbah yang lain. Aku hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus dan salib. Sementara apa yang gereja khotbahkan hari-hari ini berbeda dengan apa yang Paulus khotbahkan. Paulus hanya mau khotbah tentang Yesus Kristus dan salib. Sementara gereja modern mirip seperti yang Paulus katakan bahwa di akhir zaman orang akan mengumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah untuk menyenangkan telinganya. Saudara, ada satu pertanyaan dari seorang perawat pegawai puskesmas. Kenapa di Alkitab Kristen kok tidak ada petunjuk tentang bagaimana menjaga kesehatan? Nggak seperti kitab agama sebelah. Saudara, saya bilang begini, Tuhan menempatkan rohnya. Karena Alkitab bukan buku berisi kesehatan, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan aja bisa, apalagi menyembuhkan, apalagi menjaga kesehatan saudara. Nah, saudaraku, Kristus adalah hikmat kita. Kalau semua petunjuk tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang mengelola waktu ditulis di Alkitab kita, nggak akan cukup, saudara. Tapi Allah menempatkan perjanjian yang baru, yaitu Yesus, di dalam diri kita, yang adalah hikmat Allah. Sehingga dengan hikmat Allah, kita bisa mengelola kesehatan yang Tuhan beri. Kesehatan bukan upaya kita, tapi pemberian Allah lewat kematiannya di kayu salib. Nah, kita dengan hikmat kita bisa menjaganya. Bagaimana pola hidup sehat, pola makan yang betul, termasuk juga berkat keuangan. Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan gak kurang-kurang tolong kita. Tuhan gak kurang-kurang memberkati kita. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam kekurangan? Karena dia tidak memakai hikmat Kristus yang ada di dalam dirinya, tetapi lebih membiarkan nafsunya untuk hal-hal yang lain. Maka hidup di dalam kekurangan. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, Paulus berkata begini, karena topik saya mau sampaikan supaya Anda memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu dengan sadar salib. Ketika engkau sadar salib, engkau akan melihat transformasi hati terjadi dalam diri kita. Sebab kata Paulus, saya mengambil keputusan untuk khotbah hanya mengenai Yesus dan kematiannya di kayu salib. Saya nggak mau khotbah tentang motivasi, saya nggak mau khotbah tentang pengetahuan sains, tapi saya mau khotbah hanya tentang Yesus dan salib. Itu Paulus. Saudaraku, karena dia adalah penulis dari 2/3 kitab Perjanjian Baru, dan ternyata kalau Bapak Ibu baca tulisan Paulus semuanya, itu betul, dia hanya khotbah, dia hanya berbicara tentang ini semua. Dan penulis sepertiga yang lain ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Yudas, saudaraku, itu juga menulis tentang apa? Sama seperti yang Paulus tulis. Sementara gereja demi mencari follower, demi mencari menyenangkan telinga orang, mengkhotbahkan yang lain. Maka saudaraku, kita perlu pro
kembali kepada kitab, kembali back to Bible, kembali kepada Injil satu-satunya, yaitu Injil Yesus Kristus. Kok nggak amin, saudara? Amin. Sebab kitab Roma berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, saudaraku, ketika Anda dikhotbahkan atau mendengar atau hanya memenuhi telinga manusia rohani Anda dengan berita Yesus Kristus dan salib, engkau akan menjadi sadar salib. Ketika Anda sadar salib, transformasi hati terjadi dan perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat terjadi, saudaraku. Anda menjadi pemenang dalam kehidupan, bukan korban. Amin. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu saya khotbah. Banyak pendeta berkhotbah bahwa Roh Kudus roh penolong. Betul, saudaraku. Roh penghibur, betul. Tapi saudara, Roh Kudus bukan sekedar penghibur. Kalau kita menempatkan Roh Kudus hanya sekedar roh penghibur, kita menempatkan diri kita sebagai korban dalam kehidupan. Sebab Roh Kudus bukan sekedar roh penghibur. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Amin. Kalau hanya penghibur, Anda butuh hanya saat salah, saat Anda jatuh, saat Anda tumbang, Anda butuh kekuatan, Anda butuh penghiburan. Tapi kalau Anda menempatkan, Anda menyadari Roh Kudus adalah, saudaraku, roh Allah yang maha luar biasa ada dalam diri saudara, engkau bukan menempatkan dirimu sebagai korban di dalam kehidupan, engkau menjadi pemenang dalam kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Nah, sadar salib artinya apa, saudaraku? Kita langsung lihat ada 6 poin. Sadar salib 6 poin paling bawah. Yang pertama yaitu memandang Yesus yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Itu artinya sadar salib. Baca sama-sama, 2, 3. Amin. Memandang Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa henti. Betul? Amin. Saudaraku, dan menerima kita apa adanya dan tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Dia terima saudara dan saya apa adanya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan saudara di tempat apa adanya. Anda akan dibawa lewat salib plus. Salib seperti angka bilangan plus pertambahan. Lewat salib, Yesus yang mengasihi Anda, Yesus yang mati untuk Anda dan saya. Sadar salib artinya memandang Yesus yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Halo, baca sama-sama, 2, 3. Amin. Sadar salib artinya memandang Yesus yang mengasihi saudara dan mati untuk saudara. Kalau mati aja mau, apalagi hanya menyembuhkan. Betul? Sebab saudaraku, ingat baik-baik, ya. Tahukah Anda, satu kali kalau gini, memandang salib, sadar salib artinya memandang Yesus yang mengasihi Anda dan mati untuk Anda. Berarti Pak, kehidupan yang pahit di muka bumi ini bisakah berubah? Oh ya. Satu kali dalam kitab Keluaran, bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka ada di satu tempat dalam Keluaran 15. Saudaraku, dalam Keluaran 15 sampailah mereka ke tempat yang bernama Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Berikutnya, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Next. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Pak, Bu, tolong lihat saya. Saudaraku, sadar salib artinya memandang Yesus yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Kalau mati aja dia untuk kita mau, apalagi saudaraku, untuk mengubah kehidupanmu yang pahit. Ketika bangsa Israel ada di satu tempat yang bernama Mara, pahitnya kenyataan, pahitnya kehidupan,
pahitnya apa yang mereka alami, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, dan itu adalah gambaran salib. Ketika saudaraku, sepotong kayu atau salib itu dilemparkan ke air yang pahit itu, maka air itu berubah menjadi manis. Hal yang sama ketika Anda sadar salib, sebab salib bicara Injil Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau menyelamatkan aja bisa, apalagi mengubah kehidupan yang pahit menjadi manis. Percayalah pagi ini, ketika saudara ada mungkin dalam situasi pahit kehidupan Anda, pahit fakta yang Anda alami, pagi ini ketika Anda sadar salib, memandang Yesus, ketika Anda tahu kayu salib itu mengubah yang pahit menjadi manis dalam kehidupan saudara. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Percaya saudara, apa yang pahit hari ini? Ada yang pahit di dalam hubungan rumah tangga. Ada yang pahit saudaraku seperti Naomi. Dia pahit ketika pulang ke Bethlehem. Orang panggil dia Naomi. Naomi berkata apa? Jangan panggil aku Naomi, sebab aku pergi dengan tangan penuh, aku pulang dengan tangan kosong, sebab tangan Tuhan teracung padaku. Ini orang gak sadar salib. Dia berkata, tangan Tuhan teracung padaku, tangan Tuhan memukul aku. No, tangan Tuhan tidak pernah menghukum saudara. Dia menghukum putranya yang tunggal di kayu salib. Supaya apa? Dengar, dan Allah sudah puas dengan penghukuman yang ada di kayu salib. Firman Tuhan dalam kitab Bilangan, kita lihat Bilangan. Saudaraku, Anda lihat, buatlah ular tedung atau ular tembaga, taruhlah itu pada sebuah tiang, dan setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Pak Bu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel digigit ular karena mereka bersungut-sungut, saudaraku, banyak dari mereka yang mati dan banyak dari mereka yang sekarat. Kemudian Tuhan sekali lagi menunjukkan salib kepada Musa. Buatlah patung ular tembaga. Tahukah Anda, tembaga adalah lambang penghakiman. Ular tembaga adalah lambang penghakiman. Halo? Maka di meja penghakiman itu tembaga, saudara. Ya. Nah, tembaga melambangkan penghakiman. Tahukah Bapak Ibu, Allah ketika memandang salib, dia sudah dipuaskan bahwa penghukuman karena dosa-dosa kita sudah ditimpakan pada tubuh Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya, Roma 8 ayat yang pertama, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Yesus tidak lagi menghukum Anda. Saudaraku, banyak orang mengambil perkataan Naomi seolah-olah itu adalah firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan Naomi, orang yang pahit. Dia berkata, tangan Tuhan teracung padaku. Saudaraku, siapa yang suruh dia pergi dari Bethlehem? Bukan Tuhan. Ishak, saat Filistin, tanah Kanaan di mana Ishak tinggal, kelaparan, Ishak pun mau pergi ke Mesir, tapi Allah mencegah Ishak. Tetaplah tinggal di sini. Aku Allah yang bisa memberkati engkau di sini maupun di Mesir. Tetapi aku tidak mau engkau tinggalkan Filistin ini. Tetaplah tinggal di sini dan aku akan memberkati engkau sekalipun saat itu negeri dalam keadaan kelaparan. Maka menaburlah Ishak. Kejadian pasal 26, saudaraku ya. Dan tahun itu juga Allah memberikan penuaian kepada Ishak 100 kali ganda. Saat orang lain menahan, Ishak menabur. Hal yang sama, Bapak Ibu dengar, Tuhan bisa memberkatimu di masa pandemi maupun di masa oke, di masa gelap maupun di masa terang, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala keadaan. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Saudaraku, ketika semua orang memandang ular tembaga, tiang menggambarkan salib, ular tembaga menggambarkan penghukuman. Jahatnya dosa itu memagut setiap orang mati. Tetapi Yesus dibuat mati di kayu salib
untuk membuat saudara dan saya tetap hidup. Katakan amin. Boleh saya thank you buat Tuhan Yesus? Ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Ucapkan saudaraku, jangan ke saya. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Katakan amin. Haleluya. Nomor 2 saudaraku, sadar salib artinya memandang Yesus yang dihukum ganti kita. Tadi kita udah jelaskan dalam kitab Bilangan, ular tembaga bicara penghukuman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan saya. Di kayu salib Yesus dihukum. Bapak ibu saudaraku, di kayu salib Yesus sendirian. Di kayu salib, di saat dia paling membutuhkan bapaknya meninggalkan dia. Di saat dia membutuhkan, saudaraku, pertolongan Allah memalingkan mukanya kepada dia. Dia dihukum ganti kita. Semua kutuk, pelanggaran, dosa, dan semua kemiskinan dipakukan di kayu salib, supaya saudara dan saya hidup di dalam keselamatan, kesehatan, kekuatan, kemuliaan yang Allah tetapkan bagi saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Halo, shalom. Kurang mantap aminnya, shalom. Nah, saudaraku, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, satu kali terjadi seorang menumbangkan sebatang pohon dengan mata kapak pinjaman. Lalu mata kapak itu jatuh tenggelam. Teriak-teriaklah orang ini, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Next saudaraku, berkatalah Elisa, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, dilemparkan ke sana, timbullah mata kapak itu dibuatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah saudaraku, mata kapak berbicara penghasilan, mata pencaharian kita. Ada satu peristiwa, orang ini bermasalah dengan keuangan. Mata kapak yang pinjaman, modal pinjaman ini tenggelam. Saudara, sekali lagi, salib atau Injil, kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan. Kalau menyelamatkan saja bisa, apalagi hanya memunculkan mata kapak yang tenggelam. Saya tahu 3 tahun masa pandemi ini, banyak orang yang mata kapaknya tenggelam. Banyak orang yang mungkin pencahariannya tenggelam. Banyak pekerjaan, pelayanan, bahkan gereja yang mungkin sudah tenggelam. Tetapi ketika kita sadar salib, kita memandang salib, apa yang tenggelam Tuhan akan munculkan. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Gak ada kata terlambat bagi Tuhan. Katakan yes, amin. Termasuk saudaraku dalam banyak hal. Saudara mungkin berkata, "Pak, umur saya sudah segini, apakah mungkin saya masih bisa punya anak? Apakah mungkin saya masih bisa dapat pekerjaan? Karena sekarang banyak fresh graduate, saingannya umur saya udah hampir 50, saya pengangguran, saya di PHK." Saya mau beritahu saudaraku, apapun faktanya, tetapi ketika Anda sadar salib, dia dihukum ganti kita, dia dikutuk ganti kita, dia kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang adalah, saudaraku, terang dibuat menjadi gelap supaya kita yang gelap menjadi terang. Dia yang adalah berkat menjadi kutuk supaya kita yang hidup dalam kutuk diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu, maka ketika kita pengakuan iman rasuli, perhatikan baik-baik. Apakah Anda sadar salib? Yesus mati, dikubur, dan turun ke dalam alam maut. Halo, turun ke dalam alam maut. Sementara Daud dalam Mazmur 23, perhatikan saya, Daud berkata gini, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku." Saudaraku, kenapa Daud tidak takut? Dia hanya lewat lembah bayang-bayang maut. Tetapi Yesus bukan melewati lembah bayang-bayang. Yesus turun ke alam maut. Kok enggak amin Bapak Ibu? Tahu enggak, ini kebenarannya. Daud berkata, lembah bayang-bayang maut. Yang membuat banyak orang Kristen takut dalam kehidupan. Karena apa?
kebenarannya bayang-bayang. Dengar, bayang-bayang tidak, Anda nggak perlu takut. Kenapa? Sebab bayang-bayang tidak akan pernah bisa membunuh saudara. Mengamin. Coba Pak Tatang berdiri. Pak Tatang berdiri. Sini Pak Tatang. Nah, ini ada bayang-bayangnya. Yang bisa membunuh saya, Pak Tatang, bukan bayang-bayangnya. Hal yang sama, yang bisa membunuh saudara, maut, bukan bayang-bayangnya. Dan maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, kenapa orang takut lewat lembah bayang-bayang maut? Sebab, Pak Tatang sekali lagi mohon berdiri. Anda lihat, bayang-bayangnya lebih besar daripada Pak Tatang. Setan selalu membesar-besarkan masalah. Setan selalu membesar-besarkan ancaman. Sebab apa? Sebab itu hanya bayang-bayang. Faktanya, saudaraku, Pak Tatang nggak sebesar bayang-bayang. Hal yang sama, saudaraku, alam maut sudah dikalahkan. Apalagi hanya bayang-bayangnya. Nggak ada yang perlu kau takutkan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 3 tahun masa pandemi ini adalah lembah bayang-bayang maut bagi banyak orang. Saudaraku, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir. Kenapa? Sebab bayang-bayang itu hanya gedenya doang, tapi tidak akan pernah bisa menghancurkan saudara. Yang bisa menghancurkan saudara adalah roh maut dan kerajaan maut. Ketika Yesus wafat, turun ke alam maut, Dia mengalahkan kerajaan maut supaya Anda dan saya tidak pernah ke sana lagi. Amin. Amin. Pak, Bu, ketika Yesus turun ke alam maut, sadarkah Anda? Halo. Pernah Yesus memberikan sebuah cerita. Lazarus si miskin yang mati dan ada di pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Dan orang kaya yang mati ada di alam maut atau Hades. Orang kaya ini berseru kepada Bapak Abraham, "Bapak, berikan aku setetes air saja. Aku di sini sangat menderita. Aku di sini sangat kepanasan. Berikan aku setetes air saja." Halo, Abraham bilang, "Antara aku dan kamu terbentang sebuah jurang, di mana aku nggak bisa ke sana dan kamu nggak bisa ke sini." Pak, Bu, di Firdaus Lazarus mengalami sukacita, tapi di alam maut orang kaya itu menderita. Bahkan untuk minum setetes air pun dia nggak bisa. Tahukah Anda, ketika Yesus wafat, turun ke alam maut, halo, 3 hari Yesus ada di alam maut. Setetes air, dia kehausan, dia menderita, dia kepanasan. Saudaraku, untuk siapa? Menggantikan semua hukuman yang seharusnya manusia tanggung. Maka ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, menerima dengan hati, mengaku dengan mulut, engkau dibebaskan dari alam maut. Engkau nggak perlu ke alam maut, engkau langsung ke Firdaus saat kapanpun engkau dipanggil Tuhan. Dan dengar baik-baik, kalau Daud berkata, "Sekalipun aku lewat lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut." Kenapa kita tidak takut? Sebab itu hanya bayang-bayang. Yang nyatanya alam maut pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan amin. Maka sadar salib artinya apa? Pandang Yesus yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Sadar salib artinya memenuhi pikiran dan hati kita dengan satu memandang Yesus yang dihukum ganti kita. Kita yang seharusnya disalib, kita yang seharusnya dicambuk, dan Yesus dihukum 2 kali. Dihukum dicambuk supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan yang kedua, disalib untuk harga keselamatan kita.
di kayu salib. Maka ketika bangsa Israel memandang ular tembaga, tembaga melambangkan penghakiman. Kita nggak perlu dihakimi lagi, karena Yesus sudah dihakimi. Nomor 3, sadar salib artinya. Baca sama-sama. Kurang keras. Saudaraku, Yesus 6 jam semangat disalib, Anda hanya baca kurang semangat. Lebih keras lagi, 2, 3. Sadar salib artinya memandang Yesus yang memberi keselamatan, kelepasan, dan kemenangan. Pak, Bu, maka ini yang tadi saya katakan. Kita orang-orang yang ada dalam New Covenant. New Covenant, katakan dengan saya. Lebih keras lagi, harus beriman melihat ke belakang. Saya ulangi, tolong, kalau supaya Anda nggak salah mengerti. Orang-orang dalam Old Covenant, dia beriman memandang ke depan untuk apa yang Tuhan akan kerjakan. Ketika mereka percaya akan janji yang Allah akan lakukan, bahwa Allah akan mengirimkan anaknya untuk disalib menggantikan mereka, mereka yang percaya, mereka selamat. Nah, kita yang dalam perjanjian baru bukan lagi memandang ke depan, tapi kita menengok ke belakang bahwa Yesus telah melakukannya bagi kita. Amin. Amin. Nah, saudaraku, lewat salib Yesus memberi keselamatan, Yesus memberi kemenangan, Yesus memberi kesembuhan bagi kita. Maka hari ini dengarkan baik-baik. Apakah Anda layak untuk diberkati? Apakah Anda layak untuk hidup dalam kesehatan ilahi? Sadarkah Anda? Apakah Anda layak untuk hidup dalam kemakmuran? Nggak ada Injil kemakmuran, nggak ada. Yang ada Injil Yesus Kristus. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang melepaskan dari kemiskinan, dari kutuk, dari penyakit. Maka ketika Anda sadar salib, Anda layak untuk diselamatkan, Anda layak untuk diberkati, Anda layak untuk dimakmurkan, Anda layak untuk menerima kemuliaan. Karena apa? Dengar, karena saudara punya hak. Punya hak. Beritahu saya, one more time, punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Ketika Anda punya tiket untuk nonton film, kamu punya hak untuk masuk gedung film. Katakan saudaraku, ada konser mahal. Justin siapa? Justin siapa, Pak Tatang? Pak Tatang aja tahu, saya nggak tahu. Tetangganya Pak Tatang ya. Justin siapa tadi? Bieber. Saya dengar-dengar aja, katanya mau konser di Indonesia, mahal. Nontonnya berapa juta, Pak Tatang? Hah? Pak Wasis, mungkin Petrus tahu? Kak Sari tahu? Bless? Masa nggak tahu? Ada yang tahu? Kamu kenapa sakit perut? 5 juta katakan. Ketika Anda punya tiket, halo, shalom, Anda punya hak nggak untuk masuk? Walaupun tiket itu Anda terima gratis, tapi ada seseorang yang membayarnya. Namanya Pak Tatang misalkan. Maka saudaraku, sekalipun kamu nggak bayar apa-apa, kamu masuk tempat pertunjukan Justin Bieber, kamu boleh. Karena kamu punya hak, kamu layak, kamu punya hak yang dibayar dengan uang 5 juta oleh Pak Tatang. Hal yang sama, Pak Bu dengar, Yesus membayar tunai keselamatan, include semuanya di bumi dan di surga, termasuk kesehatanmu, termasuk kemakmuranmu, termasuk pemulihan rumah tanggamu, termasuk masa depanmu, sudah include, dibayar di kayu salib. Kok nggak tepuk tangan buat Tuhan? Amin. Jadi iman kita bukan iman berharap Tuhan menolong saudara. Iman kita bukan iman berharap
Tuhan menyembuhkan saudara, tapi iman kita percaya lewat kematiannya Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah memberkati saya, Tuhan telah menyehatkan saya. Ketika Anda percaya ini, maka gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan terjadi dalam kehidupan subuh sehari-hari. Mengerti saudaraku? Yang mengerti boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Jadi imannya iman memandang kepada salib. Itu sudah apa belum? Saya tanya dulu, salib udah terjadi belum? Nah, Anda percaya. Ini yang banyak orang Yahudi nggak percaya. Mereka masih berharap Mesias yang lain. Jadi orang Yahudi yang percaya janji Allah sebelum Yesus wafat, sebelum Yesus ada, selamat. Tapi orang Yahudi after cross, setelah salib, mereka masih berharap untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Dia nggak percaya pada salib yang Yesus sudah lakukan, mereka nggak akan selamat. Nah, kita jangan kayak orang Yahudi, percaya pada Allah akan menyelesaikan. Allah sudah menyelesaikannya lewat putranya yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Anda punya hak yang dibayar dengan darah. Tepuk tangannya paling meriah. Ayo baca sama-sama nomor 4. Sadar salib artinya 2, 3. Iya. Sadar salib artinya memandang Yesus yang terpisah dari Bapa, supaya, kata kita ganti dengan nama saudara. 2, 3. Supaya, kurang keras namanya disebut, supaya, amin, supaya Agung Takaryana terhubung dengan Bapa. Pak, Bu, dengar. Di kayu salib 6 jam tergantung. Jangan pikir setengah jam Yesus mati langsung diturunkan. 6 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 petang. Semalaman gak tidur. Di penjara di bawah tanah. Dicambuk. Makanya 2 penjahat di sebelah kiri kanan Yesus masih seger. Yesus tertatih-tatih gotong salib, terjatuh beberapa kali. Ada yang tanya, kok Yesus gak kuat sementara 2 orang lain kuat? 2 orang itu vonisnya cuma sekali, hukuman mati. Yesus hukuman pertama cambuk. Untuk kejahatan yang lebih ringan dari hukuman mati, itu cambuk. Belum pernah ada dalam sejarah Yahudi seseorang dihukum 2 kali. Maka ketika Yesus sudah dicambuk 39 kali menurut hukum Yahudi, dan saya percaya tentara Roma mencambuk Yesus lebih dari 39 kali, karena mereka tidak menghormati hukum Yahudi. Pontius, ketika Yesus telah dicambuk, Pontius Pilatus melepaskan Yesus, mencoba memerdekakan Yesus. Karena apa? Yesus sudah menjalani hukuman cambuk. Orang banyak berteriak, salibkan, salibkan, salibkan. Yesus menjalani hukuman yang kedua. Makanya Yesaya berkata, seperti bukan manusia, rupanya hancur. Kalau Anda melihat film The Passion, wajah Yesus lebih hancur dari itu. Pak, Bu, di kayu salib. Tolong nomor 4 tulisan kita baca lagi. Sadar salib artinya, baca sama-sama. Pak, Bu, untuk pertama kalinya Yesus gak memanggil Tuhan itu Bapa, itu disalib. Anda boleh buka kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus gak pernah panggil dia Tuhan. Yesus gak pernah panggil dia Yahweh. Yesus gak pernah panggil dia Eli, Eli. Yesus gak pernah panggil dia El Shaddai. Yesus gak pernah panggil dia Elohim. Always, selalu Yesus panggil dia
dengan sebutan panggilan Bapa. Sadar salib artinya memandang Yesus yang bertukar posisi, tukar tempat, dan tukar status dengan kita. Di mana harusnya Yesus berada? Di Firdaus. Tapi dia turun ke alam maut supaya kita yang harusnya di alam maut ke Firdaus. Dia adalah putra, bertukar posisi menjadi bukan anak, sehingga dia gak boleh lagi panggil Bapa, supaya kita panggil Tuhan kita Bapa. Saya berdoa, bangkit berdiri, naikkan pujian tadi dari kunci G. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan, Yesus, Kaulah penciptaku. Sama-sama. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku.
Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan saudara. Penuhi hati dan pikiran saudara dengan salib. Sadar salib artinya memandang Yesus yang mati dan mengasihi kita. Sadar salib artinya memandang Yesus yang dihukum ganti kita. Sadar salib artinya memandang Yesus yang menyelamatkan, melepaskan, menolong, memberi kemenangan. Sadar salib artinya mengerti. Dia membebaskan saudara. Dia bertukar posisi dan status dengan saudara. Kita boleh memanggil Allah ya Aba ya Bapa karena Yesus terputus. Di kayu salib Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya supaya Bapa tidak pernah meninggalkan saudara. Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami penuhi hati kami dengan sadar akan salib. Sebagai tanda syukur kami mau menabur persembahan persepuluhan kami. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai, memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.